Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Risalatul Inayah, mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan menjelaskan mengenai tren perubahan penggunaan media di era konvergensi terkait dengan teori modernisasi. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Media merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan menurut KBBI, ialah alat, sarana komunikasi, perantara, dan juga penghubung. Konvergensi media didefinisikan sebagai penggabungan media massa dengan teknologi digital yang berkembang hingga saat ini. Berbagai jenis media seperti majalah, koran, radio, televisi, digabungkan menjadi satu platform yang sama. Di era saat ini, internet dan media sosial sangat berguna bagi masyarakat. Perkembangan teknologi membuat semua orang mudah untuk mengakses informasi melalui komputer, handphone, maupun televisi. Dampaknya, keberadaan media cetak kini mulai tidak diminati. Konvergensi media membuat sebagian media cetak beralih ke media digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Internet dan media sosial membuat kinerja lebih cepat sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang diinginkan. Di zaman generasi Z seperti saat ini, media sosial menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Remaja merupakan salah satu pengguna media sosial tertinggi di Indonesia. Rata-rata remaja ini mengakses sosial media berjenis seperti Facebook, Instagram, Line, YouTube, dan TikTok. Kehadiran sosial media memudahkan remaja untuk berinteraksi, mencari teman, dan melakukan eksplorasi berbagai informasi. Karena masa remaja memiliki rasa keingintahuan yang tinggi sehingga media sosial menjadi salah satu wahana untuk berekspresi dan mencari informasi sekaligus dalam mencari teman. Namun, seiring dengan kemudahan akses dan manfaat tersebut, media sosial juga diikuti dengan dampak negatif bagi para penggunanya. Salah satunya dapat membuat penggunanya mengalami kecanduan, yaitu remaja akan lupa waktu, selalu ingin mengecek notifikasi, dan takut ketinggalan informasi terbaru. Jika hal itu terjadi, maka akan mengganggu konsentrasi belajar dan akan lebih menyukai berinteraksi secara online dibandingkan interaksi secara langsung. Penggunaan media sosial di masyarakat. Yang pertama, dalam dunia pendidikan, penggunaan media merupakan solusi terbaik di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Adanya pembelajaran daring mengubah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, di mana kegiatan belajar mengajar tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan dilakukan secara online atau daring dengan penggunaan media komunikasi. Di antaranya website sekolah, Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang sedang marak di Indonesia. Yang kedua, dalam dunia perdagangan atau jual beli. Maraknya kegiatan jual beli secara online didukung oleh media, baik melalui website, marketplace, maupun media sosial seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan masih banyak lagi. Meningkatnya penggunaan media sebagai sarana jual beli secara online pada akhirnya akan mengubah kebiasaan masyarakat yang awalnya transaksi dilakukan secara langsung, namun dengan adanya transaksi jual beli online memudahkan masyarakat untuk membeli keperluan yang mereka inginkan hanya melalui smartphone. Pada akhirnya, masyarakat akan mengalami perubahan sosial, apalagi selama pandemi terus meningkat, penggunaan media yang bukan cuma sekedar penukaran informasi, namun juga menjadi ladang pencarian pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara praktis dan juga cepat. Yang ketiga, dalam dunia traveling. Kegiatan traveling atau berpergian jauh dapat dengan mudah dibantu melalui media sosial. Berbagai aplikasi seperti Traveloka, Tiket.com, dan lain sebagainya memudahkan masyarakat untuk membeli tiket, bahkan menyewa penginapan yang mereka inginkan. Sebelumnya, masyarakat tentu membeli tiket secara langsung atau harus datang ke tempat yang ingin dituju. Misalnya, jika ingin ke Jogja, seseorang harus membeli tiket di stasiun. Namun saat ini, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat memesan tiket di rumah tanpa harus repot ke stasiun. Media sosial juga berperan besar dalam berbagi pengalaman ketika traveling. Selain itu, media juga membantu masyarakat untuk dapat mengetahui apa saja yang sedang tren untuk dikunjungi.
Dan media sosial juga dapat mendatangkan uang dengan menjadi YouTuber traveling yang berbagi pengalaman hiburannya. Hal tersebut tentu menimbulkan perubahan sosial dengan yang awalnya masyarakat harus repot-repot untuk membeli tiket atau berbagi pengalaman dengan masyarakat lain ketika berliburan, namun saat ini dengan mudahnya hanya melalui media sosial. Yang keempat, dalam dunia hiburan. Saat ini banyak aplikasi hiburan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Banyak konten kreator dari para YouTuber, TikTokers, dan juga selebgram yang membagikan karyanya dengan konten edukasi, kesehatan, kecantikan, horor, gaming, keagamaan, politik, dan lain-lain melalui media sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam dunia hiburan yaitu dengan adanya kebiasaan masyarakat mencari hiburan yang awalnya melalui televisi, radio, majalah, namun saat ini masyarakat dapat dengan cepat mengakses hiburan melalui smartphone. Hal itu juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sedang trending atau terbaru di YouTube maupun di TikTok. Menurut perspektif saya mengenai tren perubahan penggunaan media di era konvergensi saat ini ialah perubahan penggunaan media baik dalam dunia pendidikan, perdagangan, traveling, dan hiburan. Penggunaan media akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Kelompok-kelompok masyarakat akan mulai bergerak mengikuti kemajuan teknologi dan juga informasi. Setelah saya menjelaskan mengenai tren perubahan penggunaan media di era konvergensi, adapun teori yang saya gunakan ialah teori modernisasi. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan sejarah, linear, progresif, dan perlahan-lahan yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju dan membuat masyarakat memiliki bentuk struktur yang serupa. Dengan teori modernisasi, perkembangan zaman, inovasi, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih mudah. Beberapa tahun lalu, media yang digunakan hanya satu dan memiliki satu fungsi. Namun saat ini, dengan adanya modernisasi penggunaan media tersebut, berubah menjadi lebih fleksibel dan mudah untuk dijangkau masyarakat luas yang menyebabkan perubahan sosial. Pada zaman dahulu, mendengarkan lagu, menonton film, hanya bisa dilakukan oleh masing-masing media dengan fungsinya. Namun, karena adanya modernisasi, membuat semakin berkembangnya teknologi yang membuat satu media dapat mencakup lebih banyak fungsi. Demikian pemaparan mengenai tren perubahan penggunaan media di era konvergensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat.